Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di buku cetak tematik tema 1 halaman 31 atau coba kalian perhatikan di layar HP kalian masing-masing. Nah, ini ada gambar denah kandang kelinci. Nah, denah kandang kelinci ini milik dari Pak Rudi. Nah, sebelum Pak Rudi membuat kandang, terlebih dahulu Pak Rudi membuat denah supaya Pak Rudi tahu letak dari kandang kelinci A atau kelinci B di bagian mana. Nah, denah ini mempermudah Pak Rudi agar nanti kalau pas Pak Rudi buat kandangnya terlihat lebih bagus dan lebih rapi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu denah? Nah, denah adalah gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Nah, tata letak ini misalnya denah rumah kalian, kamar kalian di sebelah mana, kamar ayah dan ibu di sebelah mana, kamar kakak di sebelah mana. Nah, dari denah kalian bisa menggambar tata letak dari kamar ayah, kamar kakak, kamar kalian, kamar nenek, ruang makan, ruang tamu, dan sebagainya. Nah, gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Nah, jadi denah itu gambarannya lebih sempit atau lebih khusus. Kalau peta, gambarannya lebih luas. Nah, kalau begitu, tahukah kalian apa itu peta? Nah, peta adalah gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Misalnya, peta Indonesia, atau peta Sulawesi, atau peta Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Nah, itu adalah denah suatu daerah. Nah, ulangi, itu adalah peta suatu daerah. Nah, kenapa peta suatu daerah itu luas? Karena gambarannya menggunakan skala, sehingga skala itu bisa membuat denah itu terlihat lebih kecil di kertas, tapi peta itu terlihat lebih kecil di kertas, tapi sebenarnya daerah itu luas sekali. Nah, itu adalah peta, yaitu gambaran yang menggunakan skala. Nah, supaya lebih jelas, coba kalian perhatikan contoh dari peta. Nah, ini adalah salah satu contoh dari peta, yaitu peta Indonesia. Nah, yang berikut adalah contoh dari denah rumah. Nah, ini adalah contoh denah rumah. Ada kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang keluarga, teras, ruang tamu, kamar tidur lagi, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari denah suatu rumah. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang wilayah negara Indonesia. Nah, kalian juga sudah mengetahui kondisi geografis dari suatu wilayah, yaitu wilayah Indonesia. Nah, sekarang ini kita akan lanjut mempelajari tentang kondisi geografis. Nah, kondisi geografis suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna, serta sumber daya alamnya. Nah, semua aspek ini mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, bahkan
semuanya itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Nah, anak-anak, tahukah kalian atau masih ingatkah kalian letak geografis dari Indonesia? Nah, letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, 2 benua itu adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudra itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalian ingat baik-baik ya, jangan sampai kebalik. Nah, tahukah kalian batas-batas wilayah Indonesia? Yuk simak penjelasan Ibu selanjutnya. Nah, batas-batas Indonesia itu ada sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, dan juga sebelah timur. Kita akan bahasnya satu persatu. Kita mulai dari sebelah utara. Nah, di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Nah, kalau di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Nah, kalau di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan kalau di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, itu adalah letak Indonesia secara geografis dengan batas-batas wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar letak Indonesia secara astronomis. Nah, letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Nah, jadi kalian ingat ya, kalau Indonesia itu beriklim tropis. Nah, kondisi iklim Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. Ingat baik-baik ya, dipengaruhi oleh angin muson. Nah, angin muson yaitu angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti-ganti arah. Nah, jadi angin muson ini bertiup hanya 6 bulan sekali dan berganti-ganti arah. Ingat itu ya. Nah, adanya perubahan arah angin muson mengakibatkan terbaginya kondisi iklim di Indonesia menjadi 2 musim setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, jadi kalian sekarang udah tahu ya, kalau musim kemarau dan musim hujan itu disebabkan karena adanya perubahan dari angin muson. Nah, kalau begitu, pasti kalian bertanya-tanya, Ibu, musim kemarau itu terjadi dari kapan sampai kapan? Dan musim hujan itu terjadi dari waktu kapan sampai kapan? Nah, supaya kalian lebih tahu, silakan kalian simak ya penjelasan selanjutnya. Nah, antara periode bulan April sampai September berhembus angin muson tenggara yang berakibat terjadinya musim kemarau. Nah, jadi musim kemarau ini terjadi dari bulan April sampai bulan September. Nah, itu karena terjadi angin muson tenggara. Makanya terjadinya musim kemarau atau kita sering biasa sebut musim panas. Nah, sedangkan kalau antara periode bulan September sampai April berembus angin muson barat yang berakibat terjadinya musim hujan. Nah, jadi musim hujan ini dia berlangsung atau terjadi selama bulan September sampai bulan April. Nah, jadi selama September sampai bulan April itu terjadi musim hujan. Nah, itu karena ada angin muson barat. Nah, jadi kalian sudah tahu kan kenapa terjadinya musim kemarau, kenapa terjadinya musim hujan, dan waktu-waktunya juga sudah kalian tahu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah tahu letak astronomis dari Indonesia dan juga letak geografisnya?
Apakah kalian juga sudah tahu batas-batas wilayah di Indonesia? Nah, semoga dari penjelasan Ibu ini kalian bisa memahami dengan baik ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi anak-anak.